Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah seorang utusan Allah yang agung, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tugas suci yang dipercayakan kepadanya adalah menyampaikan kesadaran kepada umat manusia yang terjerumus dalam kegelapan. Nabi Nuh dihadapkan pada generasi yang keras hati dan terbenam dalam kesesatan. Raja Daromsil, seorang tiran yang berasal dari keturunan yang dipenuhi kekejaman, menentang kebenaran dengan keras. Dia juga orang pertama yang memeras anggur dan meminumnya, orang pertama yang bermain undian, dan orang pertama yang membuat pakaian yang ditenun dengan emas. Nama lengkapnya Duramsyil bin Fumail bin Jaij bin Qabil bin Adam. Dia bersama kaumnya menyembah 5 berhala, yaitu Wud, Siwa, Yahuts, Yauk, dan Nasr yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sekitar 5 berhala tersebut terdapat 1.700 berhala yang mempunyai ruangan khusus yang terbuat dari batu marmer. Setiap ruangan itu tinggi dan lebarnya sekitar 1.000 siku. Berhala-berhala ini diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas yang berisikan bermacam-macam permata yang indah. Berhala ini juga mempunyai para pelayan yang mengurusinya siang malam, dan tiap tahunnya ada hari raya khusus untuk berhala tersebut. Mereka Duramsyil dan kaumnya berkumpul di tempat itu untuk merayakannya. Pada hari itu, Nuh datang kepada mereka yang sedang menyalakan api dan mempersembahkan kurban di sekitar berhala-berhala itu. Kemudian mereka sujud di hadapannya mengagungkannya. Dalam upacara itu, mereka mengeluarkan berbagai macam alat permainan, menabuh simbal, menari, meminum arak, dan menzinahi wanita secara terbuka di antara khalayak ramai seperti binatang. Melihat itu, Nabi Nuh berdiri di atas bukit yang tinggi, menengadahkan kepalanya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu untuk menolongku mengalahkan mereka dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pada saat itu, jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Dia berdiri di atas bukit itu dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai orang-orang, aku datang kepadamu sebagai utusan Tuhan semesta alam, mengajak kalian untuk beribadah kepadanya dan melarang kalian dari menyembah berhala." Setelah Nuh meneriakkan seruan itu, suaranya terdengar dari timur hingga barat. Berhala-berhala terjatuh dari kursi-kursinya, para pelayan yang ada di sekitarnya kaget, dan Raja Duramsyil jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Raja bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Suara apakah itu?" Mereka yang telah mendengar suara itu menjawab, "Itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia orang gila dan akalnya terganggu." Raja Duramsyil berkata, "Bawa dia ke hadapanku." Atas perintah itu, para pembantu raja pergi kepada Nuh. Kemudian mereka membawanya dan menghadapkannya kepada sang raja. Raja berkata kepada Nuh, "Siapa engkau?" Nuh menjawab, "Aku adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Aku datang kepada kalian membawa risalah agar kalian beriman kepada Allah saja dan tidak menyembah berhala-berhala ini." Raja Duramsyil berkata, "Bila engkau gila, aku akan menyembuhkanmu. Bila engkau fakir, aku akan menolongmu. Dan bila engkau punya utang, aku akan membayarkan utangmu." Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Aku tidak gila, tidak fakir, dan tidak pula berutang, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Nabi Nuh adalah orang pertama yang diangkat menjadi rasul. Dia termasuk salah satu rasul ulul azmi yang telah diutus kepada keturunan Qabil karena mereka terus-menerus menyembah berhala dan mempertontonkan kemusyrikan. Dia mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nuh adalah utusan Allah. Mendengar jawaban Nuh ini, Raja marah dan berkata, "Seandainya hari ini bukan hari raya, tentu aku membunuhnya dengan cara yang sangat keji." Menurut sebuah riwayat, pada hari itu seorang wanita yang bernama Umroh beriman kepada Nuh, yang kemudian dinikahinya dan melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafits, dan 3 anak perempuan, yaitu Haswah.
Sarah, dan Buhaiwarah. Kemudian seorang wanita lagi beriman namanya adalah Walab binti Ajwil. Wanita itu kemudian dinikahi Nuh dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Balus dan Kanan. Akan tetapi, pada masa berikutnya dia kembali kepada agama sebelumnya. Selanjutnya, ada sekitar 70 orang, laki-laki dan perempuan, yang beriman kepada Nuh. Tiap hari Nuh pergi kepada kaumnya dan menyeru, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya." Mendengar seruan ini, orang-orang datang kepadanya dan memukulinya dengan tongkat dan sendal sampai dia pingsan. Mereka menarik kakinya dan melemparkannya ke dalam tempat pembuangan kotoran. Setelah sadar, Nabi Nuh membasuh darah dari wajahnya, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Raja Duramsyil binasa. Usaha tersebut terus dijalaninya selama sekitar 300 tahun sampai Raja Duramsyil binasa, yang kemudian digantikan oleh anaknya, Tubain, yang lebih jahat daripada bapaknya. Nabi Nuh tetap mendakwahinya seperti yang dilakukan kepada bapaknya sebelumnya. Dia terus berdakwah kepada kaumnya selama 400 tahun hingga dia telah masuk kurun kelima, tetapi kaumnya tetap dalam keadaan mereka seperti dahulu. Setiap kali mereka mendengar suara Nuh alaihi salam, mereka meletakkan jari jemari di telinga mereka sebagaimana dikabarkan oleh Allah yang Maha Agung dalam Al-Quran. Suatu ketika, kaum Nuh mengumpulkan batu di atas atap dan ketika Nuh lewat, mereka melemparinya dengan batu-batu itu sampai pingsan. Mereka menyangka Nabi Nuh alaihi salam telah meninggal. Tiba-tiba datanglah beberapa burung mengibas-ngibaskan sayapnya untuk membuatnya segar dan terjaga. Nabi Nuh pun sadar dari pingsannya. Hal itu terus-menerus terjadi sampai kurun ke-6 pun telah berlalu dan masuk pada kurun ke-7. Dan Raja Tubain telah mati yang kemudian digantikan oleh anaknya, Hagradus, yang juga tak kalah jahatnya. Setiap kali Nuh berdakwah kepada kaumnya, mereka selalu melemparinya dengan bebatuan. Seperti yang terjadi sebelumnya sampai Allah mewahyukan kepada Nuh, tidak ada lagi benih dalam tulang belakang laki-laki dan perut wanita yang akan beriman, yang menyambut dakwahmu. Mereka telah dimandulkan oleh Allah. Maka pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar tidak membiarkan satu pun dari mereka hidup. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surah Nuh 71:27. Kisah Nabi Isa menghidupkan kembali putra Nabi Nuh. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan kembali putra Nabi Nuh, Ham, untuk kepentingan interview. Nabi Isa bertanya seputar bahtera Nuh. Maka terjadilah dialog antara Nabi Isa dengan Ham. Al-Tahabari dalam bukunya berjudul Tarik al-Rusul wa al-Muluk mengutip Ibnu Abbas berkisah, para murid berkata kepada Isa bin Maryam, "Apakah engkau mau mempertemukan kami dengan orang yang menyaksikan bahtera Nuh dan dapat memberitahu kami tentang hal itu?" Dia pergi bersama mereka dan sampai di bukit tanah. Di sana, dia mengambil segenggam tanah di telapak tangannya dan bertanya, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan nabinya lebih tahu." Isa berkata, "Ini adalah kuburan putra Nuh, Ham." Dia memukul bukit itu dengan tongkatnya dan berkata, "Bangkitlah dengan izin Allah." Dan bangkitlah Ham dengan rambut abu-abu, menggoncang-goncangkan kotoran tanah di kepalanya. Isa bertanya kepadanya, apakah dia mati dalam keadaan seperti itu dengan rambut beruban? Ham menjawab, "Tidak, ketika aku mati, aku adalah seorang pemuda, tetapi aku pikir waktunya telah tiba dan rambutku menjadi abu-abu." Isa berkata, "Ceritakanlah tentang bahtera Nuh." Dia berkata,
Panjangnya 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ada 3 lantai, 1 untuk hewan peliharaan dan liar, 1 lagi untuk manusia, dan yang ketiga untuk burung. Ketika kotoran hewan menjadi berlebihan, Allah mengilhami Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Dia melakukannya, dan seekor babi jantan dan betina keluar dan menyerang memakan kotoran itu. Ketika tikus itu masuk ke dalam lapisan dari papan bahtera dan menggerogotinya, Allah mengilhami Nuh untuk memukul singa di antara kedua matanya. Dan seekor kucing jantan dan betina keluar dari hidungnya dan menyerang tikus itu. Isa bertanya kepada Ham, bagaimana Nuh mengetahui bahwa semua tempat-tempat itu tenggelam dan kemudian tidak lagi? Dia menjawab, dia mengirim burung gagak untuk memberinya informasi, tetapi ia gagak menemukan mayat dan menyambarnya, di mana Nuh mengutuk burung gagak yang mana seharusnya membuat gagak ketakutan. Oleh karena itu, gagak tidak menyukai rumah-rumah. Dia kemudian mengirim merpati. Ia kembali dengan daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya. Karenanya, Nuh tahu bahwa semua tempat telah terendam air, tetapi saat itu sudah surut. Karena itu, kalung burung corak bulu pada bagian leher merpati berwarna hijau keabu-abuan di lehernya. Nuh memberkati burung merpati itu agar jinak dan tidak berbahaya. Oleh karena itu, merpati menyukai rumah-rumah. Para murid berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau tidak membawanya Ham kepada orang-orang kita, sehingga dia dapat duduk dan berbicara dengan kita?" Isa menjawab, bagaimana mungkin orang yang sudah tidak memiliki kehidupan mengikuti kalian? Kemudian Isa berkata kepada Ham, kembalilah dengan izin Allah, dan Ham berubah menjadi debu kembali. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.